Terima kasih Pak Nasir. Eh, iya, ini sepertinya sudah banyak yang masuk pertanyaan ya, Pak. Baiklah kalau gitu Bapak Ibu, saya akan selesaikan sesi ini dulu. Sesi selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan ya. Karena sudah ada beberapa pertanyaan, saya akan coba bacakan. Pertama kepada Pak Nasir Abbas dari Ibu Sadida, saya tidak tahu Ibu atau Bapak ini, Ibu Sadida sepertinya dari KBR. Pertama, tidak bisa dipungkiri aksi terorisme sering dikaitkan dengan agama. Apa boleh diceritakan bagaimana ya penggunaan narasi keagamaan dalam setiap aksi terorisme? Seberapa sensitif bahayanya ini? Satu itu Pak. Terus yang kedua, Ya, pertanyaan tiga nih Pak. satu pertanyaan, Monggo, satu satu, pertanyaan oke. gitu ya. Monggo Pak. Ya, kita tidak pernah mau mengkaitkan dengan agama. Ya, tetapi mereka lah yang mengkaitkan dengan agama. Maka kita menyampaikan dari sisi agama untuk meluruskan bahwa apa yang mereka yakini atau mereka lakukan itu atas nama agama itu tidak benar. Ya, memang saya sendiri pun tidak enak untuk menyampaikan ini. Ya, tidak enak melihat mereka mengatasnamakan agama, ya begitu. Tetapi inilah realita yang terjadi. Oleh karena itu bukan agama yang kita sudutkan, tetapi paham kesesatan mereka yang kita sudutkan. Ya, tidak bisa kita bilang bahwa teroris itu tidak beragama. Mereka beragama, tetapi agamanya salah. Begitu. Agamanya yang keliru. Jadi kita tunjukkan bahwa mereka itu keliru dalam beragama. Ya. Baik. Yang kedua dari beliau Pak, bagaimana doktrinisasi para teroris ini menggunakan ayat-ayat kitab suci itu dilakukan? Jadi bagaimana cara meyakinkannya Pak dengan melalui ayat-ayat ini? Simpelnya begini ya. Misal contoh ya, kita sebagai muslim, kemudian orang yang ingin mempengaruhi kita itu bertanya, Anda muslim? Ya, itu ya muslim. Kitab suci Anda apa? Ya Al-Quran. Sudah baca Al-Quran. Ya kan? Ya belum semuanya. Ya tahukah ya cukup Ustaz. Sementara kita kan hanya ada yang tidak kebanyakan tidak menghafal Al-Quran. Nah, kemudian aku bilang, tahu nggak bahwa ada perintah-perintah Allah SWT yang belum kita laksanakan. Misal contoh ya. Nah, ini ada ayat Al-Quran yang memerintahkan faqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah orang kafir di mana saja kalian temui mereka. Ya. Coba baca surah ini, ayat ini. Ya, begitu. Sehingga kemudian ini singkat ya, singkat begitu. Setelah itu baca, ini perintah Allah ini. Anda muslim, ya kita harus jalankan perintah. Ya, kalau kita tidak jalan perintah, berarti kita tidak taat kepada Allah SWT. Ya, bagi orang dewasa kemudian berpikir, ya entar dulu lah. Tapi kadang-kadang bagi anak remaja, oh iya ya, oh iya ya, ya begitu. Di saat dia mengatakan iya ya, terus masuk lagi berikutnya, masuk lagi maksudnya ayat-ayat yang hadis digunakan di medan pertempuran. Ayat yang saya sebutkan tadi, bunuhlah orang kafir di mana saja kalian temui mereka, itu adalah di medan pertempuran saat terjadi baku tembak, baku perang, begitu. Ya. Nah, kalau di medan pertempuran ya kalau tidak membunuh ya dibunuh, ya namanya perang, begitu. Jadi ayat itu mengajarkan umat Islam dan bingung apa yang harus kami lakukan. Ya namanya perang, Allah bilang ya bunuhlah. Ya karena namanya perang. Nah, persoalannya dikala ayat perang, ayat di medan pertempuran itu dipakai di luar perang. Mereka pakai di tempat damai. Nah, itulah kemudian menjadi kekeliruan. Nah, sementara mereka meyakini itu benar. Kasih itu salah satu contohnya. Ya, baik. Ya, berarti mereka melupakan konteks dari turunnya ayat Al-Quran tersebut ya Pak ya, hanya menggunakan teks semata ya. Ya. Pak, yang izin yang ketiga Pak, ini terkait dengan rekomendasi untuk pemerintah nih Pak. Kan sekarang kita dihadapkan juga dengan bahwa ini tuh kan tidak
aksi terorisme tidak berdasarkan agama, tapi juga di sisi lain faktanya juga menyatakan demikian gitu Pak. Mereka membawa atribut itu ketika mereka melakukan aksi itu. Nah, kira-kira apa ya rekomendasi Bapak kepada pemerintah gitu loh untuk menghadapi dilema saat mengkomunikasikan ini kepada publik gitu loh Pak, agar tidak simpang siur tapi juga tidak secara politik itu berterima gitu loh Pak. Seingat saya, pemerintah terutama seperti BNPT dan Densus itu tidak pernah memberikan ciri pakaian pelaku teror, tidak pernah ciri ciri pakaian. Nah, tetapi ya yang selalu diberikan itu adalah sifat, tipe, perilaku, bahasa mereka, begitu. Nah, ada saja atau pemerintah juga menunjukkan ini kelompok apa, nah, begitu kan? Apakah dia kelompok teror ataupun bukan? Ya, tetapi kepada pakaian pribadi itu tidak pernah. Banyak orang berpakaian cadar, tapi dia bukan dari kelompok teror. Banyak orang berpakaian celana jengkrang, jenggot panjang, jidatnya hitam, itu juga bukan dari kelompok teror, bukan. Jadi makanya pakaian itu tidak mencerminkan. Ya, tetapi yang perlu kita waspadai, apa sih yang mereka bicarakan? Apa sih yang mereka yakini? Ya, apa yang mereka serukan? Apa yang mereka ajakkan? Ya, itulah yang kemudian harus kita waspadai. Kalau kita sudah mendengar dalam satu ceramah, ya isinya itu, wah kafir, ini kafir, presiden kafir, itu sudah apa namanya cirinya. Ya, kemudian kalau dalam ceramah itu langsung membolehkan, boleh bunuh itu, boleh merampok ini, itu berarti itu juga sudah cirinya. Ya, supaya kita tidak kemudian nanti gampang menstigma berdasarkan pada pakaian, dan itu tidak benar, tidak boleh. Ya. Ya, betul Pak. Baik, terima kasih Pak Nasir. Berikutnya untuk Mbak Reno, Mbak, ini dari Pak Marcelius dari Universitas Surabaya. Mbak Reno ini lulusan Unair juga nih. Bagaimana profiling pelaku? Seperti apa kepribadian, karakteristik mereka, faktor-faktor psikososial apa yang membentuk mereka? Tadi sebagian Mbak Reno juga sampaikan juga ya. Satu itu Mbak. Terus yang kedua, terkait dengan upaya deradikalisasi, intervensi seperti apa ya yang kira-kira dapat dilakukan efektif untuk mereka ya. Nah, mungkin dua itu dulu saja Mbak Arno. Terima kasih. Aku dikasih 2 pertanyaan ya Mas. Tadi Pak Nasir satu-satu, saya langsung 2. Iya, oke. Terkait karakteristik atau profiling, ya itu tadi, kalau tadi Pak Nasir lebih ke pakaian, tapi kalau di sisi dari psikologinya sendiri, kalau kita lihat apakah teroris itu punya latar belakang pendidikan tertentukah yang akhirnya menjadikan dia jadi teroris, pendidikan rendah akhirnya terpapar, itu tidak seperti itu, karena demografiknya mereka sangat variatif. Bahkan saya pernah menemukan bahwa pelaku itu yang sudah diperiksa jadi tersangka itu lulusan S1, bahkan ada yang S2 gitu. Dan mereka bukan dari latar belakang ekonomi yang rendah, bahkan mereka adalah seorang pegawai swasta gitu ya, yang secara ekonomi itu mapan, ada di tataran menengah ke atas gitu ya. Jadi secara demografik itu tidak bisa kita mengategorikan bahwa salah satu keadaan ekonomi tertentu itu akhirnya kita tarik karakteristik itu seorang terorisme, tidak bisa seperti itu ya. Secara demografik itu sangat variatif sekali. Nah, yang kedua, kalau saya menambahkan tentang self report mereka secara individual, psikologisnya mereka, memang mereka ini punya catatan, punya sejarah di masa lalu, di masa kecilnya mereka yang ada keterkaitan dengan pola asuh dan dulunya sejak kecil itu mendapatkan perundungan atau bulian ya, sehingga dirinya itu dari kecil itu mendapatkan dibuat dia tidak percaya diri gitu, harga diri, self esteemnya jadi turun di masyarakat gitu, sehingga dia mencari cara untuk bagaimana sih self esteem saya jadi naik. Saya kan itu kan kebutuhan manusia. Kalau kita pakai teori Maslow itu ada self esteem itu adalah paling puncaknya individu itu untuk mencapai
penghargaan diri dia untuk hidup gitu. Nah, self esteem itu pasti dicari. Jadi ketika dia dari kecil, dari masa lalunya self esteemnya dia tidak terbentuk atau bahkan mendapatkan bahaya ya karena dibully, terus tidak dipercaya diri, tidak punya kepercayaan diri, sehingga dia mencari kelompok yang mampu mengangkat self esteem dia untuk naik gitu. Nah, saya menemukan fenomena itu, semua merasa bahwa saya dihargai, suara saya jadi didengar gitu. Saya jadi bisa menunjukkan bahwa saya dapat melakukan sesuatu gitu. Jadi salah benar itu udah mulai terpinggirkan dari pola pikirnya ya. Even itu laki-laki yang kita tahu bahwa dia mayoritas logikanya lebih besar daripada perempuan ya, tapi laki-laki pun juga punya pemikiran yang seperti itu gitu, bahwa dia sudah tidak melihat lagi ini apakah salah atau benar, tapi dia jadi menunjukkan bahwa self esteem saya tuh harus naik. Saya ingin membuktikan pada orang bahwa saya itu bisa melakukan sesuatu hal yang besar gitu. Salah benarnya udah terpinggirkan lagi gitu. Nah, jadi hal tersebut mostly saya banyak temukan di pemeriksaan saya atas hal-hal tersangka yang pernah saya periksa ya, yaitu isu pola asuh sama dulunya pernah mendapatkan bullying, jadi interpersonal sosialnya dia tuh rendah gitu. Sengaja dibuat untuk jadi rendah karena dia dapat negatif efek dari masyarakat ya atau dari teman dia dulu, sehingga dia mencari cara bagaimana sih saya untuk naik harga dirinya begitu. Tadi yang kedua apa ya Mas Fajar, saya jadi lupa deh. Ya, yang kedua tadi. Iya. Yang ini Mbak, program deradikalisasi yang seperti apa yang dirasa efektif untuk mencetak mereka kembali menjadi orang yang tidak radikal? Ya, deradikalisasi itu sebenarnya ini ya, saya bilang bahwa tidak bisa hanya satu elemen yang melakukan deradikalisasi. Semua elemen yang bersangkutan itu harusnya bergandengan tangan, saling mencari cara jalan untuk mengembalikan seseorang jadi turun tahapan radikalnya. Seperti ketika psikologis diturunkan, lalu dia melihat dari sisi psikisnya, apa sih yang, ya tadi kalau misalnya self esteem dia ternyata dia dulu punya isu self esteem, bagaimana sih cara meningkatkan self esteemnya. Yang kedua, bagaimana sih ketika dia merasa bahwa pola asuhnya, dia menilai bahwa orang tua saya tidak cukup mapan, tidak cukup dinilai ideal sebagai seorang orang tua, sehingga dia mencari sosok yang lain. Lalu itu yang kita kembalikan ke posisi bahwa tidak semua orang tua juga bisa jadi sempurna gitu ya. Nah, di sisi yang lain kita butuh dari yang pakar ideologis, dari pakar agama atau ustadz-ustadz ya, dan pakar-pakar sosial yang itu kita bisa bersama-sama bergandengan tangan, saling menyatukan berbagai aspek untuk mengembalikan seseorang menjadi deradikalisasi. Jadi yang pertama sih yang saya ingin highlight adalah ketika kita melakukan pemeriksaan di awal, data itu harus dibawa sampai akhir gitu. Jadi ketika dia udah di darat itu data awal itu harus dibawa sampai ke akhir, sehingga akhirnya punya perbandingan. Apa sih isu yang dibawa? Kita harus cari dulu core permasalahan seseorang itu jadi terpapar radikal itu atas faktor apa yang mendorong ya? Atas faktor apa yang mendorong, atas faktor apa yang menarik dia untuk seperti itu. Nah, itu yang kita coba untuk mengembalikan ke posisi yang netral ya. Setidaknya tidak bisa kita langsung jadi 0 gitu, tapi dari 10 kita turunkan dulu jadi 7, dari 7 kita turunkan lagi, lalu turunkan pelan-pelan. Nah, jadi butuh banyak elemen aspek yang lain untuk bisa melakukan deradikalisasi. Jadi tidak bisa hanya satu elemen saja bahwa psikologis tuh lebih kena tuh karena dia tahu orang itu seperti apa gitu. Dan juga begitu, karena ketika dia berpaham dengan ideologi dia yang keras, ya kita butuh ahli-ahli dari ideologi yang untuk ikut memberikan masukan bagaimana cara membuat seseorang jadi deradikalisasi begitu. Baik, dapat poinnya. Berarti kata kuncinya multi pihak
dengan multi cara ya Pak ya, Mbak Erno ya. Ya, Baik, betul. Pak Nasir mungkin singkat Pak, bagaimana bentuk program deradikalisasi yang menurut Bapak efektif yang telah Bapak jalankan juga selama ini mungkin dengan DSPR ataupun dengan pihak lain, dengan pemerintah ya Pak? Iya, kita saya dari pengalaman saya pribadi ya, kemudian apa yang sudah lakukan bersama teman-teman Desper ini juga, kami ini Desper ini mitra BNPT dan juga mitra Densus ya. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan bersama. Yang satu adalah masalah kesejahteraan mereka, yaitu kita bukan membuat mereka jadi kaya, bukan memberi mereka jadi kekayaan, tetapi mereka bisa survive. Itu dia. Bagaimana mereka bisa survive? Ya, kami dari Desper tidak mungkin memberikan apa namanya modal, tetapi kasih bisa contoh barang di dapur itu ya. Kalau dulu saya masih aktif, barang di dapur bisa jadi bom tidak gitu, tapi itu jangan ikut. Namun kita mengajar ke mereka barang di dapur itu bisa jadi sesuatu tidak yang menghasilkan untuk mereka bisa survive ya. Dan hal yang simpel saja ya, supaya tidak apa namanya menjadi kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada apakah mereka harus menunggu? Tidak. Yang kedua yang cukup penting juga ya, yaitu intervensi paham. Harus ada sentuhan paham. Intervensi paham ini baik dari paham keagamaan mereka kita luruskan ya, juga intervensi paham soal masalah wawasan kebangsaan, kemudian tentang toleransi, saling menghargai ya, itu juga kita berikan. Jadi dua hal ini harus disentuh ya. Nah, inilah yang kemudian kita lakukan baik secara individu, yaitu door to door ya, kami datangi ke rumah satu persatu, atau kami datangi juga ke penjara. Ini ada kegiatan di dalam penjara ya, bertemu dan berdiskusi, hadirkan narasumber. Hal yang sama juga adalah melalui pemerintah. Dan yang ketiga kepada mantan-mantan napi dan juga keluarga ya, itu juga kami lakukan. Jadi intinya bahwa kita tahu bahwa ini adalah masalah ideologi. Mereka melakukan itu karena keyakinan ya. Tadi ada apa namanya penanya, Emi bertanya, apakah si istri itu sudah diajarkan untuk taat kepada suami? Begini ya, inilah yang diajarkan dalam Islam, ya, dalam Islam, bahwa kalau kita itu belum menikah, maka surga kita bagi lelaki, bagi perempuan itu di bawah kaki ayah. Tetapi di saat dia sudah menikah, maka surganya bersama suami. Maksudnya di bawah kaki suami, artinya dia harus taat. Kalau sebelum menikah, si wanita itu harus taat dan patuh kepada ayahnya setelah taat dan patuh pada Allah dan Rasul. Ya, tetapi ketika dia sudah menikah, maka dia harus taat dan patuh kepada suaminya. Begitu, karena surganya ada di suaminya. Nah, jadi ini adalah keyakinan Islam. Ya, namun keyakinan ini kemudian dipakai di dalam kelompok terorisme ya, untuk mati bersama. Putus ya. Itu tidak benar. Ya, untuk mati bersama diri melukai orang itu tidak benar. Etikanya ada. Nah, hal-hal begini yang kemudian kita ajar si yang kedua itu ya. Baik, Pak Nasir. Terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari Bapak Sir James Windsor. Dari UK, European people maupun etnis Yahudi atau Yahudi seperti saya, dan kenapa kok masih ada yang ngebet kepengen menjadikan Indonesia harus menjadi negara Islam dengan cara yang penuh kebencian. Kira-kira bagaimana Pak Nasir melihat ini, Pak? Baik, ya, ya. Pertanyaan ini, ya, ini saya melihat ini masalah apa namanya keyakinan, ya kan? Keyakinan. Nah, keyakinan maksud begini.
semua orang penganut agama yakin agama mereka benar. Ya, saya sebagai Muslim saya yakin Islam benar. Yang Kristen beragama Kristen yakin Kristen benar. Yang Buddha yakin Buddha benar. Ya, betul. Yang Hindu yakin Hindu benar. Ya, pegang dari ajaran agama begitu. Nah, lalu terkadang dari keyakinannya itu, ya, ada yang tidak bisa bersikap menerima perbedaan ini, ya kan? Menerima perbedaan. Dan ada yang mau memaksa harus semua mengikuti keyakinan saya. Nah, dikala kemudian mereka memaksa, itulah yang terjadi ya kekerasan. Muncullah kebencian, ujaran kebencian, pengerusakan dan serangan karena dia memaksa harus ikut sama dia. Padahal ya dalam Islam sendiri sebenarnya ya dalam Islam sendiri mengajarkan saling menghargai. Begitu. Nabi Muhammad SAW juga mempraktekkan seperti itu. Umat agama lain juga boleh hidup bersama, ya boleh mendapatkan atau memegang keyakinan mereka, melaksanakan keyakinan mereka. Ya, jadi banyaklah kisah-kisah Nabi Muhammad SAW bagaimana menghargai. Nah, kalau ditanya mengapa banyak umat Islam, tidak, bukan banyak umat Islam, itu segelintir. Kalau kita hitung dengan jutaan atau triliunan umat Islam di seluruh dunia, hanya segelintir kecil yang kemudian punya paham sesat ini. Ya, nah segelintir kecil inilah yang kemudian telah mencemar nama Islam. Jadi mereka tidak mewakili Islam dalam melakukan kekerasan, tetapi mereka telah berpaham sesat. Siapapun mereka, apakah orang Indonesia atau orang di luar sana, orang Eropa, orang Timur Tengah, ketika kemudian mereka punya keyakinan boleh membunuh ya sesuka hati mereka, maka itu tidak benar, bukan ajaran dari Islam. Itu agama mereka, agama yang keliru. Baik. Ya, bukan agama Islam. Baik. Pak Nasir, terima kasih untuk penjelasannya atas pertanyaan kepada Bapak Sir James Windsor tadi. Berikutnya kepada tes. Kayaknya kita putus-putus ini. Nggak jelas suaranya, putus-putus. Iya. Sayang banget. Saya sudah ganti internet ini. Sayang banget nih. Iya, baik. Mohon maaf. Ya, semoga sudah bagus. Pak Nasir, izin ulang lagi, Pak. Ini pertanyaan dari Bapak Philip Golingai. Apakah atau ditutup videonya? Ya, saya udah tutup videonya. Dengar nggak suara saya? Masih sudah terdengar. Ya. Ya, saya dengar, Pak, suara Pak Nasir. Saya coba nonaktifkan kamera ya, Pak. Mohon izin. Masih putus-putus. Yang mana? Pertanyaan mana? Oh ya. Kak Fajar, coba ngomong, Kak. Masih terlalu banyak kamera yang menyala itu. Belum mati semua, belum mati banyak. Ya, sudah. Tes sudah jelas, Mbak Ovi? Udah, Kak. Oke. Iya, tadi saya chatting. Ini Pak, Bau Makassar dengan Jolo, Pak. Ada koneksi tidak? Ada koneksi.
Karena pelaku bom Jolo itu juga lewat Makassar, kemudian direkomendasikan oleh si Rizaldi yang kemudian kemarin tewas tertembak. Rizaldi itulah yang kemudian merekrut dua pasangan ini. Jadi mereka dari satu jaringan juga, begitu, dari JAD. Baik. Terima kasih Pak Nasir. Berarti ada kaitannya ya. Oke. Selanjutnya dari untuk Mbak Reno berikutnya, ini Mbak, dari aspek perempuan nih, apakah kelompok JAD dalam hal ini atau kelompok lain itu memang sengaja mencari perempuan yang low self esteem, yang terus yang kedua Mbak, itu dulu nih Mbak, satu dulu. Tadi yang kedua ada soalnya. Ini dari Mbak Ami ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Fajar. Nah, oke, baik. Apakah kelompok itu sengaja nggak cari perempuan yang self esteem-nya rendah gitu ya? Sebenarnya suara saya bergema ya? Di saya tidak. Oke, baik. Ya, nah ini ya begini, ini menarik pertanyaannya sih, karena kalau saya boleh, ini pendapat saya pribadi ya, karena kalau kita lihat pelajari bagaimana sih para teroris itu sebenarnya mereka belajar ya, bagaimana caranya mereka merekrut, bagaimana cara mereka memanipulasi sikap, lalu mengelabui bahwa mereka sebenarnya mau ngebom tapi berpakaiannya disesuaikan dengan lingkungan. Nah, saya rasa sih kelompok ini pun juga sebenarnya dapat melihat wanita-wanita yang dapat diajak untuk direkrut ya, untuk melakukan aksi-aksinya atau direkrut ke dalam organisasi tersebut. Jadi yang menariknya pun juga perempuan-perempuan itu juga dengan sendirinya akan masuk juga gitu. Jadi ibaratnya kayak sudah ngelempar umpan, lalu perempuan itu pun yang tertarik dengan kondisi bahwa self esteem-nya yang rendah gitunya. Kebanyakan yang seperti itu yang saya temukan di lapangan. Jadi seperti gayung bersambut, jadi mereka pun tahu ya, melihat. Saya nggak tahu nih di lapangan, mungkin Pak Nasir mungkin bisa ikut melengkapkan pernyataan saya bahwa apakah si para teroris ini ketika dia ingin merekrut tuh dia melakukan intrik dulu, dia lihat dulu, oh ini kayaknya potensi saya untuk ngambil, oh ini kayaknya enggak, ini kayaknya susah, atau dia akan jadinya ngelempar pancingan umpan, lalu mana yang ketangkep itu yang ini. Tapi kalau saya lihat mereka ini tuh pakai jaringan hubungan kedekatan. Jadi perempuan ini banyak yang masuk karena dia punya hubungan kedekatan dengan yang lainnya yang sudah duluan masuk. Yang itu terutama oleh para laki-laki ya, laki-laki. Jadi dia ajak saudara kandungnya, atau dia ajak saudara iparnya, adik iparnya, terus yang bertahan di dalam dan yang melakukan aksi, ya itu dengan gambaran tadi yang seperti sudah saya katakan bahwa dia punya gambaran self esteem-nya yang rendah gitu. Begitu. Baik, Mbak Reno, terima kasih. Terus Mbak, yang kedua tadi pertanyaannya dari Mbak Ami, kira-kira mereka perempuan yang sudah masuk kelompok JAD itu seberapa Mbak Reno? Oke. Tes. Ini yang menarik ya sama kasus perempuan. Iya Mas, suara Mas Fajar terputus-putus ya, tapi saya lihat di kolom chat ya pertanyaannya. Ini menarik. Jadi perempuan itu ketika sendiri dia mungkin akan melakukan dorongan aksi ya gitu. Tapi ketika dia sudah ditangkap, lalu mereka ini tuh perempuan sama perempuan tuh disatukan.
Jadi mereka dipertemukan antara perempuan. Jadi tidak seperti laki-laki dewasa ya, yang ketika ditangkap itu sudah dipisahkan, lapasnya berbeda ya. Ada yang di Sindur, ada yang di Nusa Kambangan gitu-gitu ya. Nah tapi kalau perempuan ini mereka tuh disatukan dalam satu sel, lalu mereka seperti saling mederadikalisasikan diri masing-masing. Kenapa ya saya bisa ketangkap? Ada apa ya? Kok sepertinya saya salah? Yang menarik adalah saya pernah mewawancari satu tersangka perempuan. Lalu ketika saya tanya, kenapa Mbak kok ikutan ini? Lalu dia menjawab, kenapa? Soalnya saya tidak tahu kalau ternyata tindakan yang saya lakukan ini membuat saya masuk penjara. Kok bisa nggak tahu apa yang dikatakan oleh perekrut? Saya bilang gitu. Lalu dia menjawab bahwa perekrut hanya mengatakan bahwa ketika perempuan itu terlibat dalam aksinya, nanti ketika ditangkap dia hanya akan ditanya-tanya. Tapi nanti setelah itu saya dilepas gitu. Nah, jadi ada informasi yang sebenarnya itu tidak penuh diberikan kepada perempuan yang ikut direkrut untuk masuk dalam organisasi ya. Karena mereka jadi tidak tahu informasinya bahwa ternyata mereka akan ditangkap, akan diinterogasi, bahkan mereka jadi nggak bisa makan, jadi nggak bisa nyaman kehidupannya. Nah sehingga perempuan-perempuan ini pun merasa saya jadi nggak enak loh Mbak ada di sini, penjara tuh nggak enak ya. Saya biasanya leluasa untuk beribadah. Saya cuma pengen ibadah, tapi ternyata saya ditangkap, masuk penjara, malah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu sebenarnya dia sudah ada indikasi dia radikalisasi itu sendiri dalam proses pemikirannya sendiri karena mendapatkan situasi yang tidak menyenangkan di penjara gitu. Karena apa yang dia dapatkan saat perekrut itu bertolak belakang dengan apa yang ternyata dia dapatkan di saat penangkapan gitu ya. Jadi menurut saya sih perempuan ini tuh bukan sulit untuk diradikalisasi ya, tapi kerentanannya dia mudah ditarik, tapi akan mudah juga kita untuk membuat dia jadi derat gitu. Kalau pendapat saya seperti itu, Mas Fajar. Terima kasih. Pendapat saya seperti itu, Mas Fajar. Iya, baik. Terima kasih Mbak Retno. Semoga menjawab ya. Namun demikian Bapak Ibu, saya pikir ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik dan saya pikir perlu Pak Nasir maupun juga Marno sampaikan. Kita anggap ini sebagai kalimat penutup lah ya dari kedua narasumber. Kan lalu apa yang bisa kita lakukan ke depannya gitu loh. Ibu Setia Damayanti nih Pak, kolega kita juga nih. Kira-kira untuk langkah selanjutnya apa ya yang bisa kita lakukan baik dari tataran kita sebagai praktisi, sebagai akademisi, sebagai masyarakat umum, pemerintah dan lain sebagainya. Kira-kira sikatnya seperti apa Pak Nasir dan Pak Nasir dulu mungkin setelah itu Mbak Arno. Iya, ini hal yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan sendiri, tetapi harus didukung oleh pemerintah. Kenapa? Ya, soalnya informasi ataupun artikel-artikel dan tulisan-tulisan dalam bentuk mempengaruhi orang dalam proses perekrutan itu sudah terjadi sejak masih umur prasekolah, ya, ataupun umur TK, tingkat SD, SMP dan seterusnya begitu. Artinya bahwa ya lingkungan pendidikan, maksud saya intervensi bukan berarti kita harus memberikan kurikulum tentang deradikalisasi, tetapi juga bagaimana praktek ya bagi anak-anak ini ya bisa saling menghargai, saling menghormati, ya tidak suka sama kekerasan, ya dan berbagai macam lagi, ya begitu. Ini memang lakukan ya, bermula dari lingkungan kita sendiri, ada yang dan memang kita harus juga mengingatkan
Ini semua ada pidananya, ya. Kalau kemudian terlibat pidana, kasihanilah orang tua, kasihanilah keluarga. Nah, maka kita dan semua masyarakat perlu untuk lebih apa namanya itu peduli, bukan hanya sekedar peduli ya kepada siapa yang ada di sekitar, siapa ada di lingkungan kita. Nah, terutama kepada RT, RW untuk rajin-rajin lah ya apa namanya terutama orang identitas supaya mereka merasa tertekan dan mencari tempat lain ya harapan kita ini bisa mengurangi putus-putus ya Pak Nasir. Ya putus-putus. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat itu, kalau saya tidak sempat jawab, nanti kirim ke respon saja. Ya, saya akan jawab. Ya, baik. Ya, baik. Baik, Pak Nasir, terima kasih. Ya, halo Marno. Ya, Mas. Langkah pencegahan apa yang bisa kita lakukan, Mbak, ke depannya? Oke. Kalau saya dari sisi sebagai seorang praktisi, ketika saya melakukan pemeriksaan, bukan hanya saya bertanya atas aspek-aspek psikologis apa yang melibatkan mereka, tapi saya juga menyisipkan konsultasi terhadap isu-isu yang saya dapatkan. Itu secara kalau saya sebagai seorang praktisi. Begitu juga saya berharap nanti kepada praktisi-praktisi yang lain, ketika bertemu misalnya, punya kesempatan untuk bertemu dengan para tersangka tindak pidana terorisme ini, bukan hanya fokus untuk mencari siapa sindikatnya, siapa orang yang mengajaknya, siapa yang terlibat juga, tapi juga ikut memberikan pandangan penetralan ya, entah itu dari sisi ideologisnya, agama, ataupun sisi yang praktisi tersebut mumpuni gitu. Yang kedua, sebagai masyarakat, tentunya kita tuh jangan langsung menilai bahwa sesuatu hal itu jadi tabu kita bahas dan akhirnya kita tidak mau membahas itu sama sekali gitu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dia punya pola pikir ekstrim gitu, jangan kita jauhi, justru itu yang kita rangkul gitu di masyarakat dan kita berikan banyak source atau literatur atau bahan-bahan yang bisa dibaca agar pandangan dia itu menjadi lebih terbuka gitu. Dan kita ajak untuk berpikir kritis ya ketika dia mendapatkan sesuatu. Ya, itu menurut saya lebih penting. Karena bibit-bibit itu muncul karena kita ada yang berpandangan beda aja sedikit gitu. Dan sedikit ekstrim, lalu kita menjauhi orang tersebut dan jangan jauh-jauh, kita nggak boleh ikutan, nanti kita gitu. Tapi kalau kita merasa diri kita mampu untuk merangkul dan kita berikan pendapat-pendapat yang berbeda dari sudut pandang yang lain, saya rasa itu juga perlu kita untuk lakukan hal tersebut gitu, supaya masyarakat atau orang yang bertanya tersebut akhirnya terbuka pandangannya tidak hanya di satu sisi saja, tapi dari berbagai banyak sisi. Begitu sih. Baik. Kalau dari saya, Mas Fajar. Baik, Pak Nasir dan Mbak Retno, ini menarik sekali ya kalimat penutupnya. Berarti kita
alih-alih kita menghindar, kita sebisa mungkin merangkul mereka, membangun dialog kepada siapapun, baik mereka yang sudah terpengaruh ataupun yang belum atau berpotensi, dan mereka juga bahwa pentingnya berpikir kritis bahwa tidak serta-merta menerima apa yang disampaikan oleh orang lain, apalagi menyangkut dengan hal yang keselamatan diri sendiri maupun juga orang banyak. Ya, Bapak Ibu, tadi juga ada satu pernyataan dari Ibu Renti saya lupa itu, bahwa menarik juga apa yang selanjutnya bisa di SPR atau Bapak Ibu semua bisa lakukan gitu loh, terutama dalam konteks yang lebih luas. Saya sepakat dengan kedua narasumber bahwa ini bukan pekerjaan yang sederhana, ini pekerjaan yang sangat kompleks, melibatkan banyak orang dan banyak cara, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami DSPR sangat terbuka terhadap bentuk kerjasama ataupun kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama-sama berdasarkan pengalaman yang kami lakukan beberapa tahun, 10 tahun terakhir dalam hal isu radikalisme dan terorisme. Itu bisa juga kita bisa bersinergi bersama-sama. Namun demikian, sebenarnya kami juga di sisi lain saat ini juga telah melakukan sejumlah kerjasama dengan sejumlah pihak, misalnya seperti dengan konsorsium WGWC, Bapak Ibu, Working Group on Women Countering and Preventing Violent Extremism. Itu sebuah jejaring yang melibatkan sejumlah LSM di Indonesia, di Jawa dan Sulawesi. Bagaimana melakukan tidak hanya penanggulangan tapi juga pencegahan isu ekstremisme. Itu banyak kegiatan yang sedang kami lakukan juga pada saat ini. Itu juga Bapak Ibu juga bisa terus juga jika ingin bisa juga mengunjungi situs kami. Kami juga membuat portal apa saja tulisan-tulisan kami yang telah kami publikasikan terkait dengan program-program deradikalisasi maupun juga pencegahan dalam isu radikalisme dan terorisme. Itu mungkin Bapak Ibu juga sudah menanyakan namun belum sempat kami jawab. Kami mengundang Bapak Ibu kembali untuk mengirimkan pertanyaan yang sama ke dalam email kami. Nanti kami akan coba rangkum dan balas masing-masing pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin dulu dari saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Nasir Abbas dan juga Mbak Retno Fitriasari atas kehadiran dan waktunya.